Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala at-tamyizu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin, beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan yang baru dari isim-isim yang mansub, yaitu pembahasan mengenai tamyiz. Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai ta'rifut tamyizi wa bayanu naw'ihi wa hukmu kulli naw'in, yaitu definisi atau pengertian dari tamyiz dan bayanu naw'ihi, penjelasan dari macam-macam tamyiz. Kemudian wa hukmu kulli naw'in, hukum yang berlaku bagi setiap macam atau setiap jenis dari tamyiz. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-356 dan bait yang ke-357. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Ismun bima'na min mubinun nakirah, yunsabu tamyizan bima qad fassarah. Isim yang memiliki makna min, kemudian mubinun, yang menjelaskan, kemudian nakirotun, isim tersebut nakiroh. Maka isim kemudian nakiroh memiliki makna min dan mubinun, dia menjelaskan. Maka apa? Yunsabu tamyizan bima qad fassarah. Maka isim yang seperti itu dinasabkan sebagai tamyiz. Kemudian yang menasabkan adalah bima qad fassarahu, yaitu dengan sesuatu yang menafsirkan tamyiz tersebut. Kashiberini rudon wa qafizin burro wa manawaini asalan wa tamro. Contohnya adalah shiberin irdon. Shiber, satu shiber, satu jengkal. Maka itu belum jelas, sejengkal apa? Di sini dijelaskan oleh tamyiz, yaitu irdon. Irdon di sini menjelaskan bahwa sejengkal di sini maksudnya adalah sejengkal tanah. Kemudian wa qafizin burro, satu qafiz. Satu qafiz ini satu satuan juga. Ada yang mengatakan satu qafiz ini setara dengan sekitar 16 kilo, 16 kilogram. Maka 16 kilogram apa di sini? Nah, di sini 16 kilogram dari biji gandum, burro. Dijelaskan, maka burron di sini itu kedudukannya sebagai tamyiz. Kemudian di sini wa manawaini asalan wa tamro. Wa manawaini asalan wa tamro. Maka di sini ada manawaini. Manawaini itu satuan juga. Dua mana. Satu manan itu nanti dijelaskan sekitar, satu manan itu sekitar 2 ritel. 2 ritel. Nah, 1 ritel itu nanti sekitar 408 gram. Maka di sini disebutkan ada 2 manan. 2 manan, apa 2 manan apa? Ada asalan, madu, dan juga tamron, yaitu kurma. Maka di sini kita akan memulai pembahasan mengenai tamyiz. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kedua bait ini, beliau mengatakan at-tamyizu ismun nakiratun bima'na min. Tamyiz adalah isim nakirah yang memiliki makna min. Li bayani ma qablahu min ibhamin.
yang isim tersebut itu didatangkan untuk menjelaskan apa yang sebelumnya. Ya, ma qablahu, menjelaskan apa yang sebelumnya. Menjelaskan dari apa? Min ibhamin, dari kesamaran. Berarti yang tadinya samar itu kemudian berusaha untuk dijelaskan. Nah, kemudian beliau melanjutkan, nahwu, contoh dari yang masuk dari pembahasan ini, ya, contoh dari yang masuk ke dalam pembahasan ini adalah ishtaraitu ritlan asalan. Ishtaraitu ritlan asalan. Saya telah membeli satu ritel. Yang tadi dikatakan nanti akan ada penjelasannya. Satu ritel itu sekitar 408 gram. Ya, satu ritel itu sekitar 408 gram. Maka saya membeli satu ritel. Nah, satu ritel apa? Di sini dijelaskan asalan. Ya, satu ritel dari madu. Nah, fa'asalan tamyizun. Maka lafat asalan di sini itu adalah tamyiz. Mengapa asalan bisa dikatakan sebagai tamyiz? Li'annahu ismun. Karena asalan itu adalah isim. Dari mana kita bisa mengetahui asalan adalah isim? Bidalili tanwinihi. Yang memberikan tanda atau yang menjadi tanda bahwa asalan itu adalah isim, itu adalah asalan datang dalam keadaan tanwin. Wa huwa nakirotun. Dan asalan di sini itu adalah juga isim yang nakiroh. Mutadhamminun ma'na min. Dan asalan di sini itu mengandung makna min. Allati lil bayani. Yang isim nakiroh bermakna min tersebut, itu maksudnya untuk menjelaskan. Ya. Jadi bagaimana takdirnya? Ai minal asali. Jadi takdirnya ishtaraitu ritlan minal asali. Saya telah membeli satu ritel dari madu. Wa bayyana ma qablahu min ibhamin. Dan asalan di sini itu menjelaskan lafaz sebelumnya dari kesamaran. Mengapa? Li'anna qaulaka ishtaraitu ritlan. Karena ucapanmu saya telah membeli satu ritel. Fihi ibhamun. Itu masih ada kesamaran. Ya, saya telah membeli satu ritel. Nah, itu masih samar. Li'anna sami'a la yafhamu ma turidu birritli. Karena pendengar itu belum memahami apa yang engkau maksud dengan ritel. Hal turidu asalan, ya apakah satu ritel madu, au tamron, ataukah engkau membeli satu ritel kurma, au samnan. Ya, atau bisa jadi engkau membeli satu ritel mentega. Ya. Maka masih belum jelas, satu ritel itu kemungkinannya ada sangat banyak. Wadzalika li'anna ritla ismun yasluhu li'anturada bihi hadhil asya'u. Karena yang namanya ritel, ya satuan ritel, itu adalah isim yang memungkinkan untuk digunakan ya pada kata-kata tadi, ya asal, tamr, saman, ya itu semua bisa digunakan. Kalau yang dimaksudkan benda-benda itu tadi, ya li'anturada bihi hadhil asya'u ini, itu bisa. Jika yang dimaksudkan madu, kurma, mentega, dan lain sebagainya, itu memungkinkan. Wa ghairuha, dan juga selainnya. Apapun yang bisa ditakar dengan satu ritel, yang sekitar 408 gram. Maka kemungkinannya sangat luas. Fa'idha qulta asalan, ya, maka jika engkau mengatakan asalan, zalal ibhamu, maka kerancuan itu akan hilang. Karena menjadi jelas bahwa satu ritel di sini yang dimaksud adalah satu ritel madu. Wa fuhimal muradu, dan maksud dari penutur, pengucap itu akan dipahami.
li'annaka mayyazta lahu ar-ritla wa bayyanta al-maqsuda bihi. Ya, li'annaka mayyazta lahu ar-ritla wa bayyanta al-maqsuda bihi. Karena engkau telah melakukan tamyiz ya dengan kata tersebut tadi. Ya, memberikan tamyiz, memberikan pembeda bagi ar-ritl. Nah, satu ritl apa yang dimaksudkan? Wa bayyantal maqsuda bihi, dan engkau telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan satu ritl tersebut. Walidzalika yusamma lafdhu asalan tamyizan. Dan oleh karena itu, lafadz asalan tadi itu dinamakan sebagai tamyiz. Walismul mubhamu mumayyazan. Dan isim yang mubham, tadi misalnya ritlan, nah, ritlan itu kan masih mubham, masih samar. Maka isim yang mubham dinamakan dengan mumayyaz. Nah, jadi yang menjelaskan itu adalah tamyiz, yang dijelaskan yang masih samar disebut mumayyaz. Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan tobal makanu, tempat tersebut bagus. Najidu anna fil jumlati ibhaman. Maka kita dapati dalam jumlah tersebut itu masih terdapat kesamaran. Ya. Walakinnahu la yaqa'u ala kalimatin wahidatin. Akan tetapi kesamaran tersebut tidak hanya terdapat pada satu kata saja. Ya, kesamarannya itu bukan hanya pada satu kata. Kalau tadi ishtaraitu ritlan asalan, kan yang keraguannya, yang kesamarannya itu hanya di ritlan saja. Tetapi pada tobal makanu, itu kesamarannya itu tidak hanya pada satu kata. Ya, kama fil mithalis sabiqi. Sebagaimana pada contoh yang sebelumnya, ishtaraitu ritlan asalan. Ya, satu ritelnya itu masih belum jelas. Tetapi untuk contoh yang tobal makanu ini, wa innama yunsabu alal jumlati kulliha. Pada contoh tobal makanu, itu kesamaran itu didapati, yaitu terkandung pada seluruh jumlah. Ya, pada seluruh jumlah tobal makanu. Wa huwa nisbatut tibi ilal makani, yaitu menyandarkan sifat baik pada suatu tempat. Idh la nadari mal muradu bihi, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan, atau apa kandungan makna dari jumlah tersebut. Ahuwa hawa'uhu, apakah yang bagus dari tempat itu cuacanya, ya udaranya. Amma uhu, atau yang bagus di tempat itu adalah airnya. Am turbatuhu, ya, atau yang bagus dari tempat itu adalah tanahnya. Ya, maka ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi yang bagus itu udaranya, airnya, atau tanahnya, atau yang lainnya juga. Fa'idha qulta tobal makanu hawaan, ya, maka jika engkau mengatakan tempat tersebut bagus udaranya, ta'ayyanal muradu, ya, maka menjadi jelas maksudnya. Wattadohatin nisbatu, dan juga penyandaran baik kepada tempat tersebut itu juga menjadi jelas, tertentu. Karena yang bagus di situ adalah hawanya, ya, udaranya. Walidzalika yusamma lafdhu hawaan tamyizan. Maka lafadz hawaan tadi itu dinamakan sebagai tamyiz. Li'annahu azala ibhaman fi nisbati tibi ilal makani. Karena lafadz hawaan itu dapat menghilangkan kesamaran dari penyandaran kebaikan pada suatu tempat, suatu makan. Yaitu dapat menghilangkan kesamaran, ya, dari penyandaran at-tib, kebaikan, kepada suatu tempat. Nah, kemudian beliau melanjutkan,
Wa kharaja biqaulina nakiratun nahwu hadzal rajulu tahirun qalbahu. Nah, ini seperti biasa metode yang digunakan ketika menjelaskan sebuah definisi atau pengertian. Karena pengertian dan definisi yang baik itu adalah yang jami' dan mani'. Jami' itu semua yang masuk dalam definisi itu harus masuk dengan definisi tersebut. Sedangkan mani' berarti semua yang tidak termasuk dalam definisi itu harus dikeluarkan dari sebuah istilah dengan diksi di definisi tersebut. Itu adalah definisi atau pengertian yang baik. Maka di sini wa kharaja biqaulina nakiratun, maka dengan ucapan kami tadi nakirah, yang tadi kan ismun nakiratun, kemudian bima'na min libayani ma qablahu min ibhamin. Nah, maka dengan ucapan kita nakiratun, itu contoh hadzal rajulu tahirun qalbahu, itu dikeluarkan dari definisi tamyiz. Ya, hadzal rajulu tahirun qalbahu. Lelaki tersebut itu bersih hatinya. Bin nasbi, dengan menasabkan qalbahu. Ya. Fa qalbahu wa in bayyana ibhama ma qablahu, maka lafadz qalbahu itu walaupun dia menjelaskan kesamaran dari lafadz sebelumnya, ya kan, hadzal rajulu tahirun, lelaki tersebut itu bersih atau suci. Itu kan masih samar, yang suci itu apanya? Yang bersih itu apanya? Ya, kemudian qalbahu, yang bersih, yang suci adalah hatinya. Nah, lafadz qalbahu itu walaupun menjelaskan kesamaran dari kata sebelumnya, yaitu tahirun, lakinnahu laisa bitamyizin. Tetapi lafadz tersebut itu bukan tamyiz. Mengapa? Li'annahu ma'rifatun. Karena lafadz qalbahu itu ma'rifah. Ya kan, diidhofahkan kepada dhamir. Dan dhamir itu ma'rifah. Maka mudhofnya menjadi ma'rifah juga. Fahuwa mansubun 'alat tashbihi bil maf'uli bihi. Maka nanti i'rabnya qalbahu itu dibaca mansub bukan sebagai tamyiz, tetapi mansub karena keserupaannya dengan maf'ul bih. Kama sayati insyaallahu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Fi babis sifatil musyabbahati, nanti pada bab sifah musyabbahah. Kemudian wa kharaja biqaulina bima'na min al-halu. Kemudian tadi dalam definisi dikatakan bima'na min, ya ismun nakiratun bima'na min. Nah, maka dengan ucapan kami bima'na min dalam definisi tersebut, maka hal dikeluarkan dari definisi tamyiz. Mengapa? Fa innahu bima'na fi hali kadza. Karena hal itu walaupun sama-sama isim dan sama-sama nakirah, akan tetapi dia tidak memiliki makna min, tetapi dia memiliki makna fi hali kadza, ya, dalam keadaan yang demikian. Wa kharaja biqaulina libayani ma qablahu, dan dengan ucapan kami libayani ma qablahu, maka ismula an-nafiyati lil jinsi, atau wa kharaja biqaulina libayani ma qablahu ismula an-nafiyati lil jinsi. Maka dengan ucapan kami, ya, dalam definisi, yaitu libayani ma qablahu, maka isim la nafiyah lil jinsi itu dikeluarkan dari definisi tamyiz. Ya, contohnya apa? Nahwu la rajula fil masjidi. Tidak ada seorang pun di dalam masjid. Nah, di sini rajula, ya, isim la itu ya isim. Ya, kemudian juga dia itu
nakirah. Nah, kemudian fa'innahu wa in kana bima'na min, dan juga rajula tersebut itu walaupun memiliki makna min, ya karena kan sama saja artinya la min rajulin fil masjidi. Berarti ada minnya juga. Lakinnaha laisat lil bayani. Akan tetapi min di sini bukan min yang bermakna bayan. Ya, bukan min yang bermakna menjelaskan. Bal hiya minil istighraqiyati. Tetapi min di sini adalah min istighraqiyah, ya, yang mencakup keseluruhan. Berarti tidak ada seorang lelaki pun, ya, tidak ada sama sekali seorang lelaki pun di dalam masjid. Kama taqaddama fi maudhi'ihi, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan wa tamyizu nau'ani, dan tamyiz itu ada dua macam atau dua jenis. Al-awwalu, jenis tamyiz yang pertama, tamyizul mufradi. Yang dimaksud di sini adalah tamyiz mufrad. Au tamyizuz dzati. Ya, tamyizul mufradi au tamyizuz dzati. Atau tamyiz dzat. Ya, maka tamyiz mufrad dan tamyiz dzat itu adalah jenis tamyiz yang pertama, macam tamyiz yang pertama. Apa itu? Wa huwallazi yakunu mumayyazuhu lafdhan dallan 'alal adadi. Nah, tamyiz mufrad atau tamyiz dzat itu ketika mumayyaznya, ya mumayyaz tadi apa? Isim yang masih mubham, yang masih perlu dijelaskan. Nah, jika mumayyaznya itu adalah lafadz yang menunjukkan angka, ya menunjukkan angka. Misalnya 20, ya kemudian 30 dan lain sebagainya. Nahwu contohnya, ishtaraitu sittata asyara kitaban. Ya, ishtaraitu sittata asyara kitaban. Saya telah membeli 16 buku. Ya, maka sittata asyara itu mumayyaz. Masih mubham. Kalau saya telah membeli 16, itu belum jelas. 16 apa? Kemudian dijelaskan dengan lafadz kitaban, berarti 16 kitab. Au alal miqdari. Ya. Atau mumayyaznya itu lafadz yang menjelaskan alal miqdar. Lafadz yang menunjukkan akan suatu takaran, ya, suatu ukuran. Wa huwa imma masahatun. Yang masuk dalam takaran atau ukuran itu apa? Misalnya masahah, ya, luasan. Nahwu contohnya, ishtaraitu dzira'an sufan. Ishtaraitu dzira'an sufan. Saya telah membeli, ya, satu dzira', ya, satu dzira' itu satu lengan, atau dalam bahasa Indonesia satu hasta. Jarak antara siku sampai ujung jari. Nah, saya telah membeli suf, ya, kain wol sepanjang satu hasta. Au kailun. Nah, bisa juga ukuran itu berupa kail, ya, takaran. Misalnya apa di sini? Nahwu ishtaraitu irdabban qamhan. Ishtaraitu irdabban qamhan. Ya, satu irdab ini juga ukuran takaran. Ya, dikatakan itu sebesar 24 sok. Ya, 24 sok. Maka saya telah membeli satu irdab apa? Nah, di sini dijelaskan qamhan. Ya, gandum. Maka qamhan di sini itu adalah tamyiz mufrad atau tamyiz dzat. Au waznun, atau yang masuk ke dalam miqdar, yaitu ukuran atau takaran, itu adalah waznun, ya, berat. Contohnya apa? Nahwu ishtaraitu ritlan samnan. Saya telah membeli satu ritel samnan, yaitu mentega.
Maka miqdar tadi itu bisa berupa jarak atau luas, ya kemudian takaran ya berupa volume atau berat atau massa. Au ala ma yushbihul miqdar. Atau lafat-lafat yang menyerupai takaran. Ya, apa yang dimaksud dengan lafat-lafat yang menyerupai takaran? Wa huwa ma ajrathul arabu majarol maqadiri. Yaitu lafat yang digunakan oleh orang-orang Arab, ya digunakan sebagaimana takaran. Ya, jadi digunakan sebagaimana takaran, walaupun lafat tersebut bukan lafat takaran, ukuran. Lishibahihi bihi fi mutlaqil miqdari. Karena keserupaan dari lafat-lafat tersebut, ya, dengan lafat tersebut dalam ya, penamaannya dengan takaran. Wa in lam yakun minha, walaupun lafat tersebut tidak termasuk dalam takaran. Nah, apa maksud dari lafat yang menyerupai takaran ukuran tetapi bukan? Itu adalah nahwu, contohnya sobabatu 'alan najasati dzanuban ma'an. Sobabatu 'alan najasati dzanuban ma'an. Saya telah menuangkan di atas najis ya sebanyak 1 ember atau 1 timba. Yani dzanub itu 1 timba atau ember yang besar. Ya, saya menuangkan di atas najis 1 ember. Nah, itu belum jelas 1 ember apa. Maka dijelaskan ma'an, yaitu air. Nah, maka 1 ember, 1 timba, itu bukan takaran, bukan ukuran. Tetapi orang Arab ya, menggunakan istilah tersebut sebagaimana takaran, yang menempati kedudukan dari takaran. Kemudian contoh yang lain, washtaraitu nihyan samnan. Ya, washtaraitu nihyan samnan. Nah, di sini nihyan itu juga berupa tempat. Ya. An-nihyu itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk menampung mentega. Ya, saya membeli 1 nihyun mentega. Nah, tempat mentega itu kan bukan takaran, bukan satuan. Namun orang Arab biasa menggunakannya sebagaimana kedudukan dari takaran atau ukuran. Kita lihat catatan kaki. Nah, ini dijelaskan semuanya. Az-zira'u yang dimaksud dengan zira' tadi, masafatu ma baina tarafayil mirfaqi ila nihayatil usbu'il wusta minal yadi. Ya, jadi az-zira' itu masafatu ma baina tarafayil mirfaqi. Yaitu jarak dari ya siku mudahnya. Ya, jarak dari 2 tulang siku. Ila nihayatil usbu'il wusta, sampai ujung dari jari yang tengah. Minal yadi, ya dari tangan. Jadi dari siku sampai ujung jari tengah di tangan. Wa huwa yu'adilu, maka itu kira-kira setara dengan yu'adilu juz'aini min asyaratin wa sittin wa arba'ina sentimetron. Yaitu setara dengan kira-kira 46,2 cm. Ya, jadi kira-kira 1 dhira', 1 hasta itu sekitar 46,2 cm. Ya, juz'aini min asyaratin wa sittin wa arba'ina sentimetron. Kemudian wal irdabbu, dan 1 irdab, atau irdab itu apa? Mikyalu atau mikyalun dokhmun li ahli Misra. Ya, mikyalun dokhmun li ahli Misra. Yaitu sebuah takaran yang besar yang digunakan oleh penduduk Mesir. Dzakarathul maraji'ul islamiyatu ba'da fathi Misra. Yang ukuran irdab itu sering disebutkan dalam
referensi-referensi Islam ya, setelah kemerdekaan Mesir ya, atau setelah ditaklukkannya Mesir. Unzuril kalama alaihi, maka silakan engkau melihat ya ucapan atau penjelasan mengenai hal ini fi ta'liqid Dukturi Muhammadin Al-Kharufi fi tahqiqihi li kitabi, dapat dilihat di ta'liqnya Dr. Muhammad Al-Kharuf dalam tahqiq beliau dalam kitab Al-Idahu wa Tibyanu fi Ma'rifatil Mikyali wal Mizani. Ya, ada kitab namanya Al-Idah wa Tibyan fi Ma'rifatil Mikyal wal Mizan. Libnir Rif'ati. Ya, buatannya Ibnur Rif'ah rahimahullahu taala. Safhata 71 pada halaman 71. Wa dhanubu, kemudian dhanub tadi apa? Dhanub biwazni rasulun, mengikuti wazan rasulun. Jadi dhanubun. At-talwul azimatu, yaitu sebuah timba atau ember yang besar. Qalu, orang-orang Arab dahulu mengatakan, la tusamma dhanuban hatta takuna mamlu'atan ma'an. Dan tidak dinamakan dhanub sampai dia itu memang dipenuhi oleh air. Ya, berarti dhanub itu dikatakan dhanub ketika ember atau timba yang besar tersebut itu dipenuhi oleh air. Kemudian wan nihyu bikasrin nuni, ya an-nihyu dengan mengkasrohkan nun, wi'a'us samni, yaitu tempat untuk menyimpan mentega. Wal jam'u anha'un, jamak dari an-nihyu adalah anha'un. Mithlu himlun wa ahmalun. Ya, mithlu himlin wa ahmalin. Ya, contohnya adalah mengikuti wazan himlun dan ahmalun. Ya, himlun muatan. Qala dzalika fil misbahil muniri. Ya, ini dikatakan dalam al-misbah al-munir. Safhata 20 wa mi'ataini, halaman 210. Wa safhata sittin wa tis'ina wa khamsimi'atin, dan halaman 596. Warritlu, dan ritl tadi, bil kasri wa huwa ashharu minal fathi, dan mengkasrohkan ro itu lebih masyhur daripada memfathahkan ro. Yang mengkasrohkan ro itu lebih masyhur daripada memfathahkan ro. Berarti ada yang mengatakan ar-rotl, tetapi lebih masyhur ar-ritl. Itu apa? Mi'yarun yuzanu bihi, yaitu takaran yang biasa ditimbang, berarti ya berat atau massa. Yazinu tis'ina mithqalan, yang setara dengan 90 mithqal. 90 mithqal. Wal mithqalu, nah satu mithqal itu berapa? Wal mithqalu thalathatun wa khamsuna juz'an minal atau min mi'atin, ya thalathuna wa khamsuna juz'an min mi'atin wa arba'atun, yaitu thalathatun wa khamsuna juz'an min mi'atin wa arba'atu jiramin. Ya, thalathatun wa khamsuna juz'an min mi'atin wa arba'atu jiramin. Jadi setara sekitar 4,53 gram. Maka 90 mithqal ya tinggal 90 dikali 4,53. Fayakunu miqdaruhu bil jirami, maka ya beratnya atau massanya dalam gram itu kira-kira sab'ata ajza'in min asyaratin wa atau wa sab'ata ajza'in min asyaratin wa sab'an wa arba'ami'ati jiramin.
setara kira-kira 407,7 gram. Ai ma yuqaribu thamaniyan wa arba'ami'ati jiramin. Maka kira-kira nilainya mendekati 408 gram. Unzur, ini dapat dilihat di Al-Idahu wa Tibyanu. Pada kitab Al-Idah wa Tibyan, safhata khamsin wa khamsina ila safhati sittin wa khamsina. Halaman 55 sampai halaman 56. Kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw wala wiftada bih. Ya innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedangkan mereka tetap berada dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari seorang di antara mereka, ya, mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi emas, wala wiftada bihi, walaupun dia menebus diri dengan, ya, emas sepenuh bumi tersebut. Maka di sini fadhahaban tamyizun mansubun, maka lafadz dhahaban itu adalah tamyiz yang mansub. Wal mumayyazu syabihun bil miqdari. Dan mumayyaznya, ya mumayyaznya itu apa? Sesuatu yang menyerupai miqdar, yang menyerupai suatu ukuran. Apa itu? Wa huwa qauluhu mil'ul ardi. Ya mil'ul ardi, sepenuh bumi, itu bukan takaran atau ukuran, tetapi dapat digunakan sebagai sesuatu yang menyerupai takaran atau ukuran. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, ya niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Maka fa khairon wa syarron, maka lafadz khairon dan syarron mansubani ala tamyizi. Keduanya itu dibaca mansub sebagai tamyiz. Wal mumayyazu syabihun bil wazni. Dan mumayyaznya itu menyerupai dengan berat. Walaisa biwaznin haqiqatin, walaupun namanya dzarrah. Ya, dzarrah itu menyerupai berat, tetapi secara hakikatnya bukan berat. Ya, bukan suatu ukuran atau takaran berat. Mengapa? Li'anna mithqaladz dzarrati laisa naw'an min anwa'i ma yuzanu bihi 'urfan. Karena seberat dzarrah itu bukan macam atau jenis dari sesuatu yang ditimbang secara 'urf. Ya, sesuatu yang ditimbang beratnya secara 'urf atau secara kebiasaan orang Arab. Karena bukan termasuk itu, maka ini dikatakan menyerupai miqdar. Ya, atau syabihun bil wazni, yang menyerupai wazan. Wa summiya hadzan naw'u tamyizal mufradi. Maka yang dijelaskan di sini tadi, ya macam yang pertama ini, itu disebut dengan tamyiz mufrad. Mengapa? Li'annahu yuzilul ibhama min kalimatin wahidatin. Karena tamyiz mufrad itu menghilangkan kesamaran dari satu kata.
au ma huwa bimanzilatiha, atau menghilangkan kesamaran dari suatu lafadz yang menempati kedudukan satu kata. Wa tamyizudz dzati, dan juga wa tamyizadz dzati, dan jenis ini dinamakan sebagai tamyiz dzat. Mengapa? Li'annal ghaliba fi tilkal kalimati annaha dzawatun mahsusatun. Ya, jenis tamyiz yang pertama ini dinamakan juga sebagai tamyiz dzat karena biasanya kata-kata tersebut itu berupa dzawatun mahsusatun. Berupa zat-zat yang dapat diindra. Ya, dapat dirasakan oleh panca indera. Kal irdabbi, ya seperti satu irdab tadi, warritli, ya satu ritl, wadzira'i, satu dzira', wa nahwiha, dan yang sejenis dengannya. Itu semua dapat dirasakan oleh panca indera. An-naw'u tsani, kemudian macam yang kedua dari tamyiz, tadi kan pertama tamyiz mufrad atau tamyiz dzat. Yang kedua adalah tamyizul jumlati, yaitu tamyiz jumlah. Wa huwa alladhi yuzilul ibhama 'anil ma'nal 'ammi baina tarafaiha. Maka yang dimaksud dengan tamyiz jumlah itu adalah tamyiz yang menjelaskan kesamaran dari makna umum yang dikandung oleh dua sisi jumlah. Ya, karena yang namanya jumlah itu paling tidak memiliki dua sisi, yaitu musnad dan musnad ilaih. Ya, bisa jadi misalnya mubtada' khobar, ya, atau fi'il fa'il dan lain sebagainya. Wa huwal ma'nal mansubu fiha li syai'in minal asya'i. Ya, dan makna yang dimaksud di sini itu adalah makna yang disandarkan dalam jumlah tersebut. Li syai'in minal asya'i. Ya, bagi ya suatu perkara dari berbagai macam perkara. Karena apa? Jumlah tersebut itu bisa jadi memiliki banyak kemungkinan. Contohnya tadi, tobal makanu. Tempat tersebut baik. Yang baik apanya? Apakah udaranya, airnya, atau tanahnya? Ya, maka ada syai'un minal asya'i. Ya, banyak kemungkinan. Walidha yusamma tamyizan nisbati. Oleh karena itu, jenis yang kedua ini dinamakan sebagai tamyiz nisbah. Wa huwa bihasabi aslihi naw'ani. Dan tamyiz yang kedua ini, tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah, itu kalau dilihat dari asal tamyiznya, ya dilihat dari asal dari tamyiznya, itu dapat dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu, yang pertama, tamyizun muhawwalun anil fa'ili. Yaitu tamyiz yang diubah dari fa'il. Asalnya fa'il, kemudian diubah menjadi tamyiz. Nahwu contohnya, hasunasyabu khuluqan. Ya, hasunasyabu khuluqan. Pemuda tersebut baik. Nah, baik apanya? Akhlaknya. Fakhuluqan tamyizu nisbatin. Maka lafadz khuluqan adalah tamyiz nisbah. Li'annahu azalal ibhama fi nisbatil husni ila syabbi. Karena lafadz khuluqan itu menghilangkan kesamaran dari penyandaran al-husn, ya kebaikan terhadap pemuda tersebut. Wa huwa manqulun minal fa'ili. Dan lafadz khuluqan itu dipindahkan atau diubah dari fa'il. Wal aslu, dan asalnya hasuna khuluqus syabbi. Ya kan asalnya hasuna khuluqus syabbi. Akhlak pemuda tersebut baik. Nah, kemudian diubah menjadi hasuna syabbu khuluqan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat keempat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, washta'alar ra'su syaiba.
Ya, washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, dan kepala telah ditumbuhi uban. Ya, atau di kepala tumbuh. Tumbuh apa? Uban. Ya. Nah, maka fa syaiban tamyizu nisbatin. Maka lafadz syaiban itu adalah tamyiz nisbah. Muhawwalan anil fa'ili, yang diubah dari fa'il. Li'anna taqdirahu, ya karena takdirnya, washta'ala syaibur ra'si. Dan tumbuh uban yang ada di kepala. Kemudian diubah menjadi washta'ala ar-ra'su syaiban. Nah, itu jenis yang pertama. Atsani, jenis yang kedua dari tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah adalah tamyizun muhawwalun anil maf'uli, yaitu tamyiz yang diubah dari maf'ul. Nahwu contohnya, waffaitul ummala ujuron. Ya, waffaitul ummala ujuron. Saya telah menunaikan kepada para pegawai. Nah, menunaikan apa? Gaji. Ya, saya telah membayarkan atau menunaikan kepada para pegawai gaji. Fa ujuron tamyizu nisbatin. Maka lafadz ujuron adalah tamyiz nisbah. Azalal ibhama fi nisbatit taufiyati ilal ummali. Yang menghilangkan kesamaran dari penyandaran taufiyah. Ya, penunaian, pembayaran terhadap para pegawai. Ya, karena masih samar. Saya telah membayarkan kepada para pegawai. Saya telah menunaikan kepada para pegawai. Yang dibayarkan atau ditunaikan itu apa? Nah, itu masih samar. Kemudian dijelaskan dengan ujuron. Wa huwa manqulun anil maf'uli, dan itu diubah dari maf'ul. Wal aslu, dan asalnya wafaitu ujurul ummali. Saya telah membayar atau menunaikan gaji para pegawai. Kemudian diubah menjadi wafaitul ummala ujuron. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fajjarnal arda uyunan. Dan kami memancarkan dari bumi. Nah, apa yang dipancarkan? Uyunan. Mata air, mata air. Fa'uyunan tamyizu nisbatin. Maka lafadz uyunan adalah tamyiz nisbah. Muhawwalun anil maf'uli, yang diubah dari maf'ul. Li'anna taqdirahu wa fajjarna uyunal ardi. Karena takdirnya ya kami telah memancarkan mata air yang ada di bumi. Kemudian beliau melanjutkan, wa hukmut tamyizi an-nasbu ghaliban. Dan hukum dari tamyiz, ya hukum i'rab bagi tamyiz itu adalah dibaca mansub. Ya, jadi hukumnya adalah nasab. Ghaliban. Biasanya seperti itu. Karena kalau kita lihat di catatan kaki, li'annahu sayati jawazu jarrihi. Karena nanti akan datang penjelasan bahwa tamyiz itu juga boleh dibaca majrur. Wan nasibu li mubinil ismi huwa dzalikal ismul mubhamu. Dan yang menasabkan tamyiz atau yang menasabkan penjelas dari isim atau yang menjelaskan si tamyiz tersebut itu adalah dzalikal ismul mubhamu, yaitu isim yang mubham atau mumayyaznya. Ya. Jadi mumayyaznya adalah penasab, sedangkan yang dibaca mansub adalah tamyiznya. Ka ishrina kitaban. Contohnya adalah ishrina kitaban. 20 kitab. Wan nasibu limubinin nisbati Wan nasibu limubinin nisbati al-musnadu. Dan yang menasabkan
dari suatu kata yang menjelaskan mengenai nisbah, yang mudahnya yang menasabkan tamyiz, itu adalah al-musnad. Ya, jadi yang menjadi penasab itu adalah musnad. Min fi'lin, baik itu berupa fi'il, au shibahihi, atau yang serupa dengan fi'il. Nahwu contohnya, izdadal muta'allimu adaban. Ya, izdadal muta'allimu adaban. Penuntut ilmu tersebut itu bertambah. Nah, yang bertambah apa? Itu adabnya. Maka adaban adalah tamyiz. Nah, penasabnya itu adalah musnadnya. Berarti apa? Fi'il izdada. Ya, fi'il izdada. Kemudian contoh yang berikutnya, al-muta'allimu mustaqimun khuluqan. Pelajar tersebut ya lurus akhlaknya. Maka di sini yang menjadi penasab itu adalah musnad. Ya, musnad berarti khobarnya, mustaqimun. Nah, mustaqimun di sini berupa sesuatu yang menyerupai fi'il. Karena mustaqimun adalah isim fa'il dari istaqoma yastaqimu. Maka yang menasabkan khuluqan di sini adalah mustaqimun. Qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala berkata dalam Alfiyah beliau, ismun bima'na min ila akhirih. Ai maksudnya, inna tamyiza ismun bima'na min. Ya, bahwa tamyiz itu adalah isim yang bermakna min. Yubinu ibhama ma qablahu. Yang menjelaskan kesamaran dari lafadz sebelumnya. Wa huwa nakirotun. Dan tamyiz adalah isim yang nakirah. Mansubun dan isim yang mansub. Wa nasibuhu huwa syai'ul mubahamu. Dan yang menasabkan itu adalah sesuatu yang mubaham, yang dijelaskan tadi. Ya, mumayyaznya. Alladzi ja'at tamyizu li'idahihi. Di mana tamyiz itu datang untuk menjelaskan sesuatu yang samar tadi. Wa izalati ibhamihi, dan menghilangkan kesamarannya. Wa dhahiru hadza, ya, dan zahirnya anna tamyizan nisbati mansubun bil jumlatil lati ja'at tamyizu li'idahin nisbati fiha. Maka secara zahirnya tamyiz nisbah itu mansub dengan jumlah yang tamyiz itu datang untuk menjelaskan penyandaran di dalam jumlah tersebut. Ya, contohnya tadi, tobal makanu hawaan misalnya. Ya, tobal makanu itu adalah jumlah. Ya, jumlah yang masih terdapat kesamaran. Ya, tempat itu bagus apanya. Maka kemudian datang hawaan misalnya. Maka anna tamyizan nisbati mansubun. Bahwa hawaan tadi mansub. Bil jumlatil lati ja'at tamyizu li'idahin nisbati fiha. Ya, mansubnya dengan jumlah yang tamyiz itu datang untuk menjelaskan penyandaran pada jumlah tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, hadza ra'yun li Ibnu Malikin. Maka yang tadi itu adalah pendapat dari Ibnu Malik. Bahwa tadi yang menasabkan tamyiz nisbah itu adalah jumlah. Wa yara akharuna anna 'amilan nasbi fi tamyizin nisbati, akan tetapi para ulama nahwu yang lain itu berpendapat bahwa amil yang menasabkan tamyiz nisbah huwa ma fil jumlati. Itu bukan jumlahnya, tetapi apa yang terkandung di dalam jumlah. Min fi'lin, ya baik itu berupa fi'il, au shibahihi, atau yang serupa dengan fi'il. Wa huwa qawlu Sibawaihi wa jama'atin. Dan itu adalah pendapat dari Sibawaih dan juga pendapat dari mayoritas ulama nahwu.
Wa hujjatu bni Malikin wa man wafaqahu, dan hujjah ya, yang menjadi dasar bagi Ibnu Malik dan juga ulama yang sepakat dengan Ibnu Malik. Ya, contohnya siapa? Kabni Usfurin, ya contohnya Ibnu Usfur. Mengapa beliau-beliau berpendapat bahwa yang menasabkan itu jumlah? Annahu qad la yakunu fil jumlati ya fi'lun wala wasfun. Karena terkadang dalam jumlah, ya terkadang tidak ada fi'il dan juga tidak ada wasf. Ya mungkin saja dalam suatu jumlah itu tidak ada fi'il dan juga tidak ada wasf. Nahwu contohnya, hadza akhuka ikhlason. Ini adalah saudara laki-lakimu yang ikhlas. Maka di sini yang menasabkan ikhlason apa? Apakah hadza, apakah akhuka? Nah, di sini dalam jumlah tersebut tidak ada fi'il dan juga tidak ada wasf. Nah, sehingga beliau-beliau berpendapat yang menasabkan itu adalah jumlah itu tersendiri. Wa yushkilu ala dhahiri atau wa yushkilu ala dhahiri ibarati bni Malikin huna qauluhu fima ba'du. Ya, akan tetapi mungkin ya agak membingungkan atau menjadi samar dari zahir ungkapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam bait ini, itu adalah ucapan beliau di bait-bait setelahnya. Yaitu apa? Nanti di bait setelahnya itu ada wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala. Ya, nanti jika ada fa'il yang secara makna, itu nasabkanlah dengan af'alu at-tafdil. Wa qauluhu, dan juga beliau mengatakan wa amilut tamyizi quddima mutlaqan, dan amil dari tamyiz itu didahulukan secara mutlak. Kemudian wal fi'lu dzut tasrifi nazron subiqa, dan fi'il yang mutasarrif itu walaupun boleh didahului oleh tamyiz, ya, tetapi nazron itu jarang. Nah, maka ini di sini kita melihat fi'il, ya, yang amilnya itu berupa fi'il. Tadi juga insiban bi af'ala, ya, nasabkanlah dengan af'alu at-tafdil. Itu nanti juga dapat ditakwil menjadi fi'il juga. Fa inna hadza muwafiqun li ra'isi bawaihi. Maka ucapan-ucapan Ibnu Malik di bait-bait nanti itu sama atau sepakat dengan pendapat Sibawaih, bahwa yang menasabkan itu bukan jumlah tetapi fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Wa qad yujabu anhu, ya, dan barangkali ini dapat dijawab bi anna tamyiza lima atau lamma fassara ibhama nisbatil fi'li, ya, wa qad yujabu anhu bi anna tamyiza lamma fassara ibhama nisbatil fi'li ila fa'ilihi, bahwa ketika tamyiz itu menafsirkan kesamaran dari penyandaran fi'il terhadap fa'ilnya, au maf'ulihi, atau menafsirkan kesamaran penyandaran fi'il terhadap maf'ulnya, faka'annahu fassarol fi'la nafsahu. Maka seolah-olah di situ tamyiz menafsirkan fi'ilnya itu sendiri. Fakanat tamyizu mansuban bihi, maka pada saat itu tamyiz itu mansub dengan fi'il itu. Li'annahu huwaladzi yasihhu an yakuna amilan, karena pada saat itu yang memungkinkan menjadi amil itu adalah fi'il itu tersendiri. Ya, jadi pada saat itu jika tamyiz menafsirkan kesamaran penyandaran fi'il terhadap fa'ilnya atau maf'ulnya, ya maka pada saat itu yang bisa menjadi amil ya fi'il pasti. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kembali ke atas. Tsumma bayyana anwa'at tamyizi bil amthilati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala
itu menjelaskan macam-macam tamyiz dengan contoh. Contohnya apa tadi? Kashiberin ardon, ya itu tadi dikatakan shiberin irdon, sejengkal tanah, lil masahati, ya sejengkal tanah itu untuk menjelaskan ya jarak atau luas. Wa qafizin burron, ya dan satu qafis bur gandum, lil kaili itu untuk menunjukkan berat. Ya. Kemudian wa manawaini asalan wa tamron lil wazni. Maaf, kail tadi itu untuk bukan berat tapi takaran. Kemudian wa manawaini asalan wa tamron lil wazni. Manawaini asalan dan tamron itu untuk wazan, untuk berat atau massa. Wa manawaini tathniyatu manan. Dan manawaini itu musanna dari manan. Ka'ason, ya seperti aso, tongkat, itu asowaini, atau asowani, asowaini. Wahuwa min maqadiril wazni. Dan manan itu adalah ya ukuran berat. Al-muqaddarati fi ba'dil aqtari bi ritlaini. Yang ditakar di sebagian negeri dengan 2 ritel. Jadi kan 1 ritel sekitar 408 gram. Ya, maka 1 manan itu 2 ritel berarti sekitar 816 gram. Ya Allahu a'lam. Kemudian beliau melanjutkan jawazu jarrit tamyizi bil idhofati. Ya, bolehnya memajrurkan tamyiz dengan idhofah. Wa syartu dzalika, dan syaratnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau pada bait yang ke-358 dan 359. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa ba'da dhi wa nahwi hajarurhu idza adaftaha kamuddu khintatin ghidha. Dan setelah yang dhi tadi, yang disebutkan tadi, ya, karena tadi sudah dijelaskan mengenai hukum tamyiz yang dijelaskan pada bait sebelumnya, maka selain itu boleh dimajrurkan. Majrurkanlah. Apa? Idza adhaftaha, jika engkau idhofahkan. Contohnya apa? Ka muddu khintatin ghidha. Ya, muddu khintatin ghidha. Yaitu 1 mud biji gandum itu adalah ghidhaun, adalah makanan atau asupan. Ya, maka di sini khintatin itu adalah tamyiz. Ya, tamyiz yang menjelaskan 1 mud. Ya, 1 mud apa? Khintoh, ya, biji gandum. Di sini dibaca majrur karena diidhofahkan. Kemudian wan nasbu ba'da ma udhifa wajaba in kana mithla mil'ul ardi dhahaba. Dan setelah idhofah, ya, itu ada kalanya wajib dibaca mansub. Tadi kan dikatakan kalau diidhofahkan, si tamyiz itu bisa dibaca majrur. Tetapi bisa juga wajib dibaca mansub. Itu kapan? In kana mithla mil'ul ardi dhahaba. Jika dia sesuai dengan contoh mil'ul ardi dhahaba. Ya, mil'ul ardi dhahaban, ya, sepenuh bumi emas, itu dhahaban tamyiz wajib dibaca mansub. Mengapa? Karena mil'ul ardi itu idhofah, tetapi mudhof ilaihnya bukan tamyiz. Kalau tamyiz tidak berkedudukan sebagai mudhof ilaih, maka wajib didatangkan setelah idhofah dalam keadaan mansub. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, taqaddama anna hukma tamyizil mufradi an-nasbu. Telah berlalu penjelasan bahwa hukum dari tamyiz mufrad itu dibaca mansub. Wa hadza huwal ahsanu, dan itu adalah yang lebih baik. Wa dzakara huna annahu yajuzu fi ma dalla ala kailin aw masahatin aw waznin waja'an akhara. Dan di sini dijelaskan bahwa boleh,
ya pada apa-apa yang menunjukkan terhadap ya takaran atau jarak atau luas atau berat, itu ada cara membaca yang lain. Ya, ada cara membaca yang lain. Nah, bagaimana itu cara membaca yang lain? Tadi dikatakan yang lebih baik dibaca mansub. Nah, cara membaca yang lain adalah wa huwal jarru ala annahu mudhafun ilaihi, yaitu dibaca majrur sebagai mudhaf ilaihi. Wal mumayyazu huwal mudhafu, dan yang menjadi mumayyaz, yang menjadi isim yang mubham adalah mudhafnya. Taqulu, engkau katakan, syaribatu ritla labanin. Ya, saya telah minum 1 ritl susu. Kemudian contoh yang lain, indi mithqalu dhahabin. Ya, saya memiliki 1 mithqal emas. Ya, maka dhahabin di sini itu adalah tamyiznya dibaca majrur. Tadi labanin juga dibaca majrur. Ya, ritl tadi itu adalah satuan dari berat, ya. Kemudian mithqalu itu juga berat, ya. Tadi kan mithqal itu sekitar 4,53 gram. Kemudian 1 ritl itu 90 mithqal menjadi sekitar 408 gram. Kemudian ishtara itu dhira'a sufin. Saya telah membeli 1 hasta kain suf. Ya, maka ini masuk masahah, ya, jarak atau luas. Wa yushtaratu fi dzalika, dan disyaratkan untuk hal tersebut, artinya boleh dibaca majrur tersebut, alla yudhafatallu ala miqdarin ila ghairit tamyizi. Nah, ini syaratnya. Bahwa si mudhaf tadi, mudhafnya berupa apa? Miqdar kan? Mudhafnya itu bisa berupa jarak atau berat atau takaran, itu tidak boleh diidhofahkan kepada selain tamyiz. Ya, tidak boleh diidhofahkan kepada selain tamyiz. Atau dengan kata lain, hanya boleh diidhofahkan kepada tamyiz. Maka pada saat itu tamyiz bisa atau dibaca majrur. Ya. Fa in udhifa ila ghairit tamyizi, akan tetapi kalau miqdar tadi, ya, satuan-satuan tadi, takaran tadi, itu diidhofahkan kepada selain tamyiz, wajaba nasbut tamyizi. Ya. Maka pada saat itu wajib menasabkan tamyiz. Au jarruhu bimin, atau wajib memajrurkannya dengan min. Ya, majrurkan dengan min. Nahwu contohnya, ma fil ardi qadaru rahatin dhillan. Ya, ma fil ardi qadaru rahatin dhillan. Tidak ada di bumi itu ya tempat yang sekedar bisa untuk istirahat berupa naungan. Atau mudahnya ya di dalam bumi tidak ada naungan sekedar tempat untuk beristirahat. Maka di sini kita lihat dhillan itu dibaca mansub sebagai tamyiz. Mengapa? Karena qadaru, ya qadaru itu sebagai miqdar, ya itu diidhofahkan kepada rohatin. Dan rohatin itu bukan tamyiz. Karena bukan tamyiz, maka tamyiznya didatangkan setelahnya dalam keadaan mansub. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw walaw iftada bih." Sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi atau sepenuh bumi emas, walaupun dia menebus dirinya dengan emas tersebut. Ya. Fadhahaban tamyizun mansubun, maka lafadz dhahaban itu adalah tamyiz yang mansub. Li'anna dalla ala miqdarin. Ya, karena li'anna dalla ala miqdarin wa huwa mil'u udhifa li ghairi tamyizi.
Karena yang menunjukkan akan miqdar, ya, takaran, ukuran, yaitu mil'u, ya, mil'u tadi yang dikatakan serupa dengan takaran. Itu udhifa li ghairi tamyizi, dia diidhofahkan tetapi kepada yang bukan tamyiz. Ya, karena al-ardi di sini bukan tamyiz, tamyiznya adalah dhahaban. Wa amma hukmu tamyizil adadi fahuwa madhkurun fi babil adadi. Dan adapun hukum dari tamyiz adat, angka, fahuwa madhkurun fi babil adadi. Itu nanti akan disebutkan pada bab adat. Ya, karena kalau kita belajar adat, pasti nanti tahu bahwa tamyiznya itu bisa mansub atau bisa majrur. Atau kita lihat catatan kaki, wa khulasatu dzalika kal'ati. Dan ringkasan dari tamyiznya adat atau angka itu sebagaimana berikut. Alifun yang A, al-adadani, ya, thalathatun ila asyratin. 2 angka, yaitu 3 sampai 10, wa ma bainahuma, dan angka-angka yang ada di antara 2 angka tersebut. Tamyizuha jam'un majrurun. Maka tamyiznya itu jamak dan majrur. Ya, misalnya apa? Thalathatu kutubin. Nah, kutubin di situ jamak dan majrur. Li'annahu mudhafun ilaihi, karena itu mudhaf ilaih. Ya, wal mudhafu huwal adadu, dan mudhafnya adalah angka itu tersendiri. Nahwu contohnya, ishtara itu sittata kutubin. Saya telah membeli 6 buku. Maka sittata itu adad sebagai mudhaf, dan kutubin mudhaf ilaih, tamyiz, berupa isim yang jamak dan majrur. Kemudian baun yang B, al-mi'atu wal alifu, yaitu ratusan dan ribuan. Tamyizuha mufradun majrurun, tamyiznya itu mufrad dan majrur. Li'annahu mudhafun ilaihi, karena tamyiznya juga mudhaf ilaih, sama. Wal adadu huwal mudhafu, adatnya, angkanya adalah mudhaf, dan tamyiznya mudhaf ilaih. Nahwu contohnya, indi mi'atu kitabin, saya memiliki 100 kitab. Maka mi'atu itu adat, kitabin tamyiz. Ya. Dan mudhaf ilaih itu mufrad dan majrur. Wa mithlu dzalikal mi'atu wal ulufu. Dan yang semisal dengan itu adalah ya ratusan-ratusan dan ribuan-ribuan. Ya, jamak dari ratusan dan ribuan itu juga sama. Kemudian jimun yang C, al-adadu ghairu ma sabaqa, yaitu angka selain yang disebutkan tadi. Ya, selain 3 sampai 10 dan selain ratusan dan ribuan. Tamyizuhu mufradun mansubun, maka tamyiznya adalah mufrad dan mansub. Nahwu contohnya, indi thalatha asyrata kurrasatan. Ya, indi thalatha asyrata kurrasatan. Saya memiliki 13 ya, buku tulis. Maka thalatha asyrata itu 13. Ya, kemudian tamyiznya yang mana? Yang kurrasatan, itu mufrad mansub. Atau wa hafidhtu thalathina hadithan. Saya telah menghafal 30 hadis. Maka thalathina itu adalah adatnya. Kemudian tamyiznya hadithan itu mufrad dan mansub. Wal kalamu fi tamyizil adadi tawilun, dan penjelasan mengenai tamyiz adat ini panjang. Walihada aqadalahul musannifu baban mustaqillan. Ya, karena penjelasan tamyiz itu panjang, tamyiz untuk adat itu panjang, maka musannif yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu membuat bab yang terpisah, bab tersendiri. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa ba'da dzi wa nahwiha ujrurhu. Ya, dan setelah yang tadi ya, penjelasan tamyiz tadi dan yang sejelasnya, majrurkanlah ila akhirih. Fal muradu bi dzi, dan yang dimaksud Ibnu Malik dengan dzi, al asya'ul lati sabaqa,
an aradolaha amthilatan fil baitis sabiqi. Yaitu hal-hal yang telah berlalu, yang Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan atau menyebutkan contoh-contohnya pada bait sebelumnya. Wahiyal masahatu, yaitu jarak atau luas, wal kailu, kemudian takaran, volume, wal waznu, ya, dan berat atau massa. Fa inna tamyiza ba'daha majrurun bil mudhofi. Ya, karena tamyiz setelah yang disebutkan tadi itu majrur dengan mudhof. Kamuddu khintatin ghidha. Ya, seperti ya satu mud dari biji gandum itu adalah asupan. Wal muddu bid-dhammi, dan al-mud itu dengan mendommahkan mim itu kailun. Ya, ukuran volume takaran. Wa huwa ruba'us sa'i, dan itu setara dengan 1/4 sa'. Ya, 4 mud berarti 1 sa'. 1 mud berarti 1/4 sa'. Wa qawluhu ghidha bil qasri, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ghidha itu dengan maksur. Wa asluhu ghidhaun. Asalnya adalah ghidhaun, yang dibaca mamdud seharusnya. Wa huwa khobarul mubtada'i, dan itu adalah khobar bagi mubtada'. Mubtada'nya apa? Muddu. Wal muradu binahwiha, dan yang dimaksud Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dengan nahwiha, ya wa fi ba'din nusakhi wa shibahiha. Dan di sebagian naskah alfiyah itu bukan nahwiha tapi shibahiha. Yang dimaksud apa? Kullu lafdhin arabiyyin jarol urfu ala isti'malihi fi wahidin minats thalathati. Yaitu setiap lafadz Arab yang kebiasaan orang Arab itu menggunakannya ya, di salah satu dari 3 hal ini. Ya, nahwu contohnya apa? Mithqalun. Ya, tadi mithqalun itu kan sebetulnya bukan satuan berat, tetapi digunakan oleh orang Arab untuk berat. Wa dzanubun, ya dzanub tadi satu timba atau ember yang besar. Sebetulnya bukan satuan ukuran, tetapi orang Arab menggunakannya. Wa nahwihima kama taqaddama, dan yang serupa dengan 2 lafaz tersebut sebagaimana yang telah berlalu. Tsumma dzakara, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan annal jarra innama yakunu khina idhafatil mumayyizi litamyizi mubasyaratan. Bahwa tamyiz yang dibaca majrur itu ketika mumayyiz itu diidhofahkan kepada tamyiz secara langsung. Seperti apa? Muddu khintatin. Muddu itu adalah mumayyaznya. Khintatin tamyiznya. Itu diidhofahkan secara langsung. Fa in udhifa li ghairihi wajaban nasbu. Tetapi kalau si mumayyaz diidhofahkan kepada selain tamyiz, maka tamyiz wajib dibaca mansub. Contohnya tadi mil'ul ardi dhahaban. Karena mil'u itu diidhofahkan kepada al-ardi dan al-ardi bukan tamyiz, maka tamyiznya yaitu dhahaban wajib dibaca mansub. Tsumma dzakarol mithala lidzalika. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh untuk hal tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.